Nangis, sampai ada nangis ya. Jangan nangis. Dia sepura ada pengiran sampai. Nah, aku tak sepura nih sampai yang. Sepura kali Pak Yongki. Kata sekarang bukan tuh. Arah itu sampean. Ya. Aku sampean. Halo sahabat subscribe Cak Dangning Sis and Bro dan guys, salam dari saya Metal. Kali ini kita akan membahas anti silet. Sekarang itu marak-maraknya mencari anti silet seperti jimat, entah itu ali-ali, ake, gelang, pokoknya banyak lah, diburu oleh kolektor. Orang kaya-kaya memburu anti silet. Memang ada sih anti silet itu, tapi sulit lah untuk mencarinya. Nah, kali ini saya akan membuktikan untuk mencari anti silet yang asli. Beberapa hari kemarin saya menuju kota Pasuruan. Di situ saya menemui seseorang, katanya beliaunya punya anti silet, harganya mahal. Ya udah saya beli. Tapi beliaunya nggak minta mahal sih, waktu itu hanya minta 50 juta. Ya udah saya beli. Seandainya itu anti silet, akan saya beli 2 kali lipat, sekali 100 juta. Kan orangnya minta 50 juta. Ya udah, akhirnya omongan saya ini disampaikan kepada pemilik barang, kepada orang yang pasur tadi, namanya mediator yang perantaranya tadi. Dan besoknya saya datangi ke Pasuruan, dan kemudian orang Pasuruan nggak ketemu dengan saya. Akhirnya orang Pasuruan ke daerah Watu Kosek. Setelah itu saya datangi ke Watu Kosek situ. Dan setelah itu saya ketemu dengan orang yang punya anti silet tersebut. Beliaunya banyak orang, kira-kira kalau nggak salah kurang lebih 20 orang. Saya hanya berdua saja bersama sahabat saya namanya Mas Yongki. Sahabat saya berdua aja. Saya di sana menemui yang punya anti silet itu. Beliaunya pakai jaket hijau, jas hijau. Ya udah tua lah, usia tua, kurang lebih ya 70-an lah kurang lebih. Yang pakai jas hijau itu 2. Ya pajaknya seperti kiai atau ustadz atau gus itu. Dan lainnya pakai baju biasa, tapi ya udah lumayan tua sih. Wajah kurang lebih 20 orang. Akhirnya saya duduk di rumah tersebut, disuruh masuk. Saya tanya, gimana Gus? Panggil Gus ya orangnya, katanya yang soalnya yang lainnya manggil Gus. Gimana Gus barangnya? Yang ngomong ternyata saya, tan kanannya Gusnya tadi. Tan kanannya bilang gini ke saya, Bapak ada uang berapa? Terus saya bilang, loh katanya kemarin dijual anti siletnya 50 juta. Ya udah saya kasih 100 juta kalau itu di depan saya terbukti anti silet. Setelah itu orangnya bilang, nggak usah 100 juta, 50 juta aja. Ya udah saya seriusi. Akhirnya saya disuruh minta uangnya. Nah saya nggak mau, saya minta bukti-bukti dulu. Seandainya barangnya anti silet, saya silet rambutnya. Anti silet nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Nanti akan saya tunjukkan anti siletnya ya. Nah, ini saya cerita dulu ya, biar nggak bingung ya, Ini tak beritahu anti silet itu apa gitu ya. Ini cerita dulu. Tak lanjutan ya cerita tadi ya.
Ya itu setelah itu apa namanya cerita tadi dia nggak mau harus minta uang. Ya udah saya transfer uang 50 juta, saya minta rekeningnya. Beliaunya nggak mau, tetap aja ingin minta uang cash. Saya bingung. Tuh, saya nggak bawa uang cash, ada cuma sedikit. Saya transfer 50 juta, minta rekeningnya, tetap beliaunya nggak mau. Ya udah, terpaksa kita batalkan. Akhirnya saya kembali pulang. Tiba-tiba kira-kira berapa meter dari rumah orang tersebut, saya ditelepon dengan kata-kata begini, ya udah saya datang ke Surabaya aja, kita ketemuan di tengah atau ke rumah bapak, nanti ke situ aja, nanti malam itu katanya. Tapi saya ke Ampel dulu, saya tak doa dulu. Ya udah monggo, saya tunggu. Akhirnya saya pulang ke Surabaya. Terus pulang ke Surabaya sama sahabat saya Yongki. Akhirnya beliaunya datang sekitar kurang lebih jam 10 malam. 10 malam datanglah dia. Dia cuma 4 orang yang pakai jas hijau dengan sarung itu 2 orang, Gus tadi sama Gus satunya. Yang pakai baju biasa itu 2 orang juga, mediatornya 2 orang. Kita ketemuan di Wiyung, perumahan Royal Resident di tempat kami, perumahan Royal Resident. Setelah itu datanglah dia, sudah ketemu dengan kami, sudah. Akhirnya saya tunjukkan uang cash, karena tadi saya ambil uang cash, saya tunjukkan uang cash 50 juta. Tapi saya siapkan uang 100 juta. Takutnya dia minta uang lagi gitu loh. Dah. Sudah. Akhirnya saya tunjukkan uang tersebut. Akhirnya si Gus tadi menunjukkan barangnya. Yang ngomong sekarang Gusnya, bukan mediatornya. Tadi kan mediatornya waktu di rumahnya, sekarang Gusnya yang ngomong. Gusnya. Nah, setelah itu Gusnya, ini barangnya. Itu barangnya itu kayak itu berupa kayak keong barangnya. Namanya kol buntet. Setelah itu saya disuruh ke kamar sebelah. Saya kan punya kamar di situ, kamar sebelah. Ya udah saya ke kamar sebelah. Untung kamarnya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Saya ke kamar sama Gusnya tadi. Karena Gusnya tadi minta kamar kosong. Akhirnya saya sama sahabat saya Yongki ke kamar kosong. Dan sebelum masuk ke kamar, si Gus tadi omong-omongan dengan mediator tadi. Mediator itu atau tangan kanannya dia keluar ke tempat kami juga. Gak tahu keluar ngapain, kurang tahu, entah itu cerita apa. Tapi yang Gus satunya, yang pakai jas satunya itu dia sama saya. Akhirnya dia keluar, entah itu bilang apa. Akhirnya kembali lagi, ya udah monggo minta kamar 1. Ke kamarlah saya tadi sama sahabat saya Yongki itu. Sudah ke kamar, pintunya ditutup, tinggal 3 orang, saya, sahabat saya dengan Gusnya tadi, yang tua tadi itu. Sudah saya suruh duduk, saya disuruh dilihat barangnya itu sudah. Setelah itu saya disuruh hadap-hadapan dengan sahabat saya Yongki, hadap sana. Dia di belakang saya, entah itu berdoa apa kurang tahu. Akhirnya saya disuruh balik ke hadapan dia. Akhirnya saya disuruh tunjukkan silet. Bawa silet enggak? Dia bilang gitu. Saya bawa. Ini saya bawa ini. Mereknya London ini. London, jelas. London. Nah, ini tempatnya London. London. Ya, silet ini murah kok, belinya di tukang potong itu. Nah, setelah itu silet London ini saya buka. Ini London. Saya disuruh ngetes rambutnya sahabat saya Yongki, rambutnya dites. Sling gitu, putus. Rambutnya sahabat saya Yongki, terus putus. Nah, setelah itu sudah silet saya diambil Gusnya. Ya udah diambil Gusnya, mereknya London ya, jangan lupa ya. Diambil Gusnya, diambil si siletnya tak ambil deh. Ya diambil. Akhirnya saya disuruh menghadapan sana lagi. Ya udah, hadap ke sana lagi, dia ke belakang saya.
saya cuma hanya berapa detik aja, mungkin kalau nggak salah 10 detik. Saya tuh kembali ke hadapan dia lagi. Akhirnya dia silet saya diginikan, dipegang gini, dia bawa siletnya. Akhirnya dia saya disuruh bawa jimat yang golput tadi. Akhirnya dia menyilet rambut saya. Jeret. Ternyata kuat disilet dia, rambut saya kuat, nggak putus. Sama baliknya disilet juga nggak putus. Terus dia nyilet ke rambutnya sahabat saya Yongki, juga nggak putus. Saya diem aja. Terus saya disuruh nyilet dia, rambut siletnya tak pegang, suruh nyilet rambutnya dia. Tapi belum saya nyilet, akhirnya saya lihat siletnya. Ternyata silet saya yang gold diganti dengan silet saya yang London keliru, yang London diganti dengan silet gold. Ini gold ya. Yang gold. Nah, saya bilang gini, Gus, silet saya itu mereknya London. Kenapa kok berubah jadi gold? Kan aneh. Akhirnya dari raut wajahnya Gusnya kebingungan, kayak ketakutan karena terbongkar rahasianya. Nah setelah itu, iya jangan gitu Gus, silet saya ini memang sengaja seperti ini karena silet gold dan London itu sama putihnya. Cuma orangnya kok bodoh, nggak dibaca tulisannya dan nggak dilihat dari tempatnya. Karena tempatnya ini warnanya oranye, ini kan merah. Nah, itu mungkin dia terlalu nafsu dengan uang, dia nekat tadi, kirain saya nggak bisa mikir masalah ini gitu. Nah, akhirnya silet yang gold yang dibawa beliaunya tadi, yang gold ini, sebelum saya silet ke rambutnya Gusnya, saya silet dulu ke rambut saya tanpa membawa jimat. Ya, saya silet gitu, ternyata siletnya nggak tajam, sudah ditumpulkan. Ini ditumpulkan dengan keramik. Ke rumahnya diasah di keramik dulu, setelah itu dibawa ke Surabaya. Ini akhirnya Gusnya saya pergoki, Gus, kalau sampean jujur saya enak, sudah dari sini kita selesai. Tapi kalau sampean nggak jujur, menutupi kesalahannya, menutupi kebohonganmu, ingat ya, saya teruskan ke pihak pewajib atau polisi. Langsung Gusnya kooperatif, dia mengakui kesalahannya. Iya, mohon maaf saya bohong. Tapi nada saya dengan nada keras seperti ini, Gus, bohong nggak kamu? Bohong kamu? Saya bawa ke kantor polisi. Kalau enggak, terusnya beda. Kalau jujur enak. Akhirnya dia mengakui tipuannya. Akhirnya saya keluar dari kamar saya dan sahabat saya Yongki. Akhirnya saya ngomong ke sahabatnya, yang sahabatnya Gus tadi yang pakai jas hijau tadi dan mediatornya. Saya bilang dia bohong. Kok bisa? Tetap ngeyel Gusnya. Akhirnya untung kami punya buktikan ini dia mengakui, dia baru mengakui sudah. Akhirnya sampai nangis dia itu, sampai minta maaf itu. Untung langsung minta maaf. Kalau minta maaf beda lagi urusannya. Kasihan yang Gus tadi, yang Gus satunya lah ya, yang tinggi, nanti ada videonya nanti. Yang hitam agak berengsek, dia baik orangnya, dia bisa diacungi jempol. Dia malu dengan saya, malu. Yang kurang ajar yang Gus palsu tadi, yang yang tua tadi, kurang lebih umurnya 80, dia tukang tipu asli. Kasihan dia pakai jas hijau, kasihan orang grupnya yang jas hijau, entah itu grup apa, kasihan. Nah ini pemirsa atau sahabat subscribe, apa sih anti silet itu? Belum tahu kan? Mungkin yang tahu, oh iya anti silet seperti ini. Yang belum tahu ini saya jelaskan ya. Anti silet itu barang kayak berupa barang kayak contoh seandainya ini semua barang kayak ini ali-ali ataupun topi ataupun rompi ataupun tasbih, pokoknya berupa mistis lah, kayak jimat kayak itu. Nah itu seandainya barang tadi yang anti silet itu melalui rambut, seandainya rambut itu disilet, mungkin ya berapa helai gini aja lah,
disilet, sering katakanlah rambut itu nggak putus, sering 1 kali atau 2 kali nggak putus, yang nggak putus itu pasti harganya mahal, pasti mahal harganya. Pasti mahal. Ada pertanyaan, loh buat apa kok anti silet itu? Katanya sih buat mencari uang gitu. Makanya saya coba untuk mencari anti silet tadi itu di seluruh mana-mana, seluruh luar kota, seluruh dunia, seluruh Surabaya saya cari. Nah ini kalau putus ya nggak laku tuh. Nah, ingin videonya pengakuan Gusnya tadi, akan saya tunjukkan video-videonya Gusnya tadi, pengakuannya agar kalian tahu semua. Tapi jangan lupa sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe, like and comment and share ya. Akan saya tunjukkan videonya Ustadz palsu, Gus palsu, Kiai palsu. Salam metal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Gadungan ini telah meniputin saya. Saya mencari barang anti silet seperti ini punyanya beliau. Silet saya ini London, mereknya London, sama seperti gold. Nah, waktu pertama pengetesan saya tes putus. Rambut saya putus, karena ini tajam, ini lihat, nah, katanya ini putus. Ini saya tes putus, sudah. Terus atas ke sahabat saya, Yongki, juga putus. Terus megang bareng juga putus. Akhirnya saya disuruh hadap-hadapan, beliaunya di belakang saya, silet saya diganti dengan silet gold. Seperti ini, gold. Loh, saya bilang loh, kok silet saya kok ganti gold, awal kan London. Terus sebelum saya megang barang, tak lihat dulu ke rambut saya sudah tahu udah tumpul, ya nggak tajam sudah. Nah, dia nggak ngaku, akhirnya dia mengakui. Sekarang saya ngomong, siletnya diapakan? Jujur ngomong. Ini ngomong siletnya, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bilang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama. Kalau Rahmat Pak. Ya dari Umbulan Pasuruan ya. Nggih. Ya, siletnya diapakan? Jujur. Wau ngoten nggih, kula sing pati budal. Ya, bahasa Indonesia aja. Nggih, atur ngoten. Ya. Seneng berdasarkan panjenengan. Ya. Nggih. Tapi kalau seratan anu iki. Siletnya dirusak. Satu. Siletnya dirusak sama keramik ya. Terus setelah itu Sampun. jadi siletnya dia sudah mengakui siletnya dirusak sama keramik supaya dia dapat uang banyak dari saya. Saya udah beli, saya udah bawa uang DP. Uang DP saya ini awalnya 50 juta, tapi saya bawa 20 juta. Dan mobil saya Mercy yang di dalam, yang di luar itu mobil saya Mercy. Tak kasih ini, katanya awalnya 50, saya kasih 100 juta. Dan mobil Mercy saya di depan. Kalau berhasil kasih Mercy. Dan itu pun masih belum seberapa. Setelah kata anti silet sungguhan, saya kasih dengan harga mahal terserah beliaunya ini. Kalau itu anti silet, berhubung beliau ini penipu, ya gimana lagi? Ya gitu aja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana videonya? Sudah dilihat? Seru ya? Tapi mohon maaf ya, videonya cuma hanya yang pengakuan aja yang kami video. Karena video yang disiletnya itu dihapus sama teman. Ya, yang penting dia ngaku, dia kooperatif, kita maafkan. Akhirnya kita damai. Videonya meluk saya, alhamdulillah kita terima. Itu aja ya. Dan jangan lupa lihat video-video saya berikutnya tentang anti silet ya. Itu aja. Salam dari saya. Salam metal.